Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, tutor pemberdayaan di PKB Masagi, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi praktek baik tentang implementasi kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Non-Formal atau di PKBM. Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik di PKBM itu sangat different, banyak dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam usia, berbagai macam pekerjaan, berbagai macam situasi, dan secara psikologis maupun situasi secara sosialnya sangat berbeda. Salah satu perbedaan yang paling menonjol di pendidikan non-formal atau di PKBM adalah perbedaan pelayanan kepada tingkat usia, di mana usia yang dilayani oleh PKBM itu adalah dari 0 sampai usia dewasa, bahkan ada yang sampai 70 tahun masih dilayani oleh PKBM. Implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di PKBM Masagi dengan tingkat diferensiasi peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda, kita mencoba mengimplementasikannya menjadi 5 model kurikulum. Yang pertama, implementasi kurikulum berbasis homeschooling, yaitu pembelajaran di mana peserta didik diajarkan oleh gurunya dengan pendampingan orang tua peserta didik di rumahnya masing-masing. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka berbasis reguler. Artinya peserta didik memang datang ke sekolah mengikuti proses pembelajaran sebagaimana sekolah formal yang lainnya di dalam kelas. Yang ketiga, implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di PKBM Masagi yang berkolaborasi dengan pondok pesantren, di mana peserta didik tetap beraktivitas di pondok pesantren dan bekerja sama dan mengkolaborasikan kurikulum kepesantrenan dengan kurikulum yang dimiliki oleh satuan pendidikan, dalam hal ini pendidikan kesetaraan, yang dipadu-padankan pembelajarannya di pondok pesantren. Yang keempat adalah peserta didik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor non-formal. Kita mengistilahkannya implementasi kurikulum merdeka berbasis kelas profesi atau pekerja. Salah satu contoh pekerja di sektor non-formal adalah asisten rumah tangga, di mana mereka diberikan kesempatan oleh majikannya untuk tetap mengikuti proses pembelajaran dan mendaftar di PKBM Masagi. Adapun pekerja yang bekerja di sektor formal seperti tenaga kebersihan, tenaga pertamanan di DKI, OP, office boy yang ada di perusahaan-perusahaan, mereka adalah pekerja-pekerja sektor formal yang membutuhkan ijazah sebagai syarat masuk ke dalam dunia kerja mereka. Yang kelima adalah implementasi kurikulum merdeka berbasis peserta didik yang belum memiliki pekerjaan atau prakerja. Biasanya kami menamakan implementasi kurikulum berbasis life skill. Kenapa? Karena mereka rata-rata belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kehidupannya. Menjadi tantangan besar kepada kita sebagai pengelola dalam satuan pendidikan di PKBM dengan situasi yang tadi, yaitu bagaimana melakukan proses pembelajaran kepada mereka sesuai dengan tuntutan kurikulum. Karena lulus itu adalah mereka yang sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh saya sebagai guru di PKBM Masagi menjawab tantangan dan situasi peserta didik yang diferensiasinya sangat tinggi, terutama dari latar belakangnya sebagai pekerja, di mana mereka tidak bisa hadir ke dalam kelas. Kita membuat berbagai macam model pembelajaran. Ada 3 model pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran tutorial, di mana kita bisa menyampaikan proses pembelajaran dengan bahan ajar media. Yang kedua, pembelajaran secara tatap muka, di mana mereka tetap harus hadir ke sekolah, ke PKBM minimal 1 bulan sekali. Yang ketiga, pembelajaran
mandiri. Pembelajaran dilakukan oleh dia sendiri dengan memanfaatkan Moda.Droid, dengan memanfaatkan modul yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat PMPK, yaitu modul.kemdikbud.go.id. Mereka berselancar dengan Android-nya, mereka melaksanakan pembelajaran melalui Android-nya dengan bimbingan dan pendampingan dari guru-guru melalui virtual. Mereka juga menyetorkan proses asesmennya, hasil tugasnya, proyeknya melalui Moda.Droid tadi di drive yang sudah disediakan oleh para tutor dan para guru, sehingga semua proses pembelajaran akan terselesaikan secara baik. Nama saya Wahyu Hidayat, saya dari kelas 8B PKBM Masagi. Menurut saya belajar di sini asik dengan kurikulum merdeka, dan sekolah di sini saya memiliki teman banyak dan gurunya yang asik-asik. Saya suka sekolah di sini karena nggak terlalu dikekang. Saya Ahmad Nasihin selaku salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Miniatur Madinah Alamin yang beralamatkan di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede. Alhamdulillah 5 tahun terakhir sudah bekerja sama dengan PKB Masagi yang menerapkan kurikulum merdeka, yang dimana model pembelajaran yang dilakukan adalah e-modul atau daring yang sudah kita lakukan melalui jaringan internet dan media-media lainnya seperti handphone atau laptop, dimana kita mensinkronkan antara pembelajaran pondok pesantren dengan kurikulum merdeka yang kita lakukan. Baik ujian maupun pembelajaran kita lakukan bekerja sama dengan PKBM, baik di tempat pondok pesantren maupun kita datang ke PKBM ini untuk melakukan kerjasama atau ujian kesetaraan. Dengan kurikulum merdeka dan bekerja sama dengan PKBM Masagi ini, anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya baik kuliah maupun tingkat yang lebih tinggi dalam jenjang formal. Demikian berbagai praktek baik yang bisa saya sampaikan yang sudah dicoba dilaksanakan di PKBM Masagi. Semoga bermanfaat. Saya Jalaluddin Mulki, tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.